Hai semuanya, perkenalkan namaku Farah Madina. Dalam video ini aku akan membahas salah satu kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Elektronik atau UU ITE di Indonesia, yaitu kasus Baik Nuril. Aku memilih kasus ini karena menurut aku, kasus ini cukup menarik untuk dibahas atau kita analisis, terutama karena melibatkan hukum, etika media, dan juga keadilan. Selain itu, kasus ini juga sempat menjadi perhatian publik dan memunculkan banyak perdebatan di masyarakat. Aku akan jelasin gimana kronologinya. Tahun ini bermula sekitar 2017 ketika Baik Nuril sebagai pegawai honorer dan dia menerima perlakuan tidak pantas dari atasannya. Dalam kesehariannya, atasannya sering melakukan percakapan-percakapan ke arah yang tidak pantas, sehingga membuat Baik Nuril merasa tidak nyaman secara psikologis. Karena merasa ingin melindungi dirinya, Baik Nuril merekam percakapan tersebut untuk bukti bahwa dirinya mengalami hal yang tidak pantas untuk diperlakukan atau dialami oleh dirinya. Pada awalnya, rekaman tersebut disimpan Baik Nuril secara pribadi dan sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, pada tahun 2018, rekaman tersebut berpindah ke pihak lain dan menjadi konsumsi publik. Setelah rekaman tersebut menyebar luas, justru Baik Nuril yang dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses secara hukum karena dianggap menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Kasus ini kemudian menjadi sorotan nasional. Karena seharusnya Baik Nuril harusnya dilindungi sebagai korban, bukan diproses sebagai pelaku. Dalam kasus ini, Baik Nuril dikenakan pasal 27 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Artinya setiap orang yang menyebarkan konten dan tidak pantas melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan ini sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan bagaimana menafsirkan unsur mendistribusikan atau muatan kesusilaan. Jika dilihat dari sisi hukum, kasus ini memiliki beberapa aspek yang penting dan perlu untuk dianalisis. Pertama, terkait dengan unsur mendistribusikan. Dalam kasus ini, Baik Nuril merekam percakapan tersebut sebagai bukti pribadi, bukan untuk diperluaskan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan merekam tersebut bisa termasuk sebagai bentuk distribusi? Terkait pihak yang menyebarluaskan rekaman. Disebutkan bahwa penyebaran rekaman tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Baik Nuril, sehingga muncul banyak pertanyaan di publik, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas tindakan penyebaran rekaman tersebut. Ketiga, terkait tujuan atau niat dari tindakan tersebut. Dalam hukum, niat atau motif juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Menurut saya, dalam kasus ini, tindakan Baik Nuril lebih ke arah untuk perlindungan diri, bukan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penerapan UU ITE dalam kasus ini seharusnya tidak hanya melihat pada hasilnya, tetapi juga harus menimbangkan konteks dan tujuan dari tindakan tersebut. Jika tidak, maka ada potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum. Analisis etika media. Dari sisi etika media, kasus ini juga memberikan banyak pelajaran penting. Pertama, terkait dengan privasi. Rekaman percakapan pribadi pada dasarnya atau bagian dari ranah private, sehingga penyebarannya tanpa izin dapat melanggar etika dan hak privasi seseorang. Kedua, terkait dengan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Setiap individu yang menyebarkan informasi yang bersifat sensitif harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, terkait dengan posisi korban. Dalam kasus ini, Baik Nuril sebenarnya berada dalam posisi yang merugikan. Namun, karena adanya penyebaran informasi, ia justru menjadi pihak yang dikenakan sanksi hukum.
Menurut saya, hal ini juga menunjukkan bahwa dalam era digital, batas antara korban dan pelaku bisa menjadi sangat kabur jika tidak dilihat secara menyeluruh. Etika media tidak hanya menuntut kita untuk hanya mengikuti aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Menurut saya, kasus ini menunjukkan dilema antara penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum juga harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks, maka ada kemungkinan hukum tersebut justru merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Kasus ini juga menunjukkan bahwa UU ITE masih memiliki kelemahan dalam penerapannya, terutama dalam menafsirkan pasal-pasal yang bersifat umum. Diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan dan menerapkan UU ITE agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Sebagai kesimpulan, kasus Baik Nuril menunjukkan bahwa penggunaan media digital tidak lepas dari konsekuensi hukum dan etika media. UU ITE memang berperan penting dalam aktivitas di media digital, namun penerapannya harus mempertimbangkan konteks dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Sebagai refleksi pribadi, dari kasus ini saya menyadari bahwa penggunaan teknologi dan media digital harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak hanya perlu mematuhi aturan hukum, tetapi juga harus memiliki kesadaran etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Saya juga belajar bahwa dalam tindakan di dalam media digital dapat menyebabkan dampak yang besar, baik bagi diri sendiri maupun orang pelecehan lain. seksual dan tidak berani melapor. Harus berani ya, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk menyuarakan, jangan pernah, karena orang yang akan, kalau seandainya perempuan berani berbicara, jangan takut, harus berani melawan. Oleh karena itu, kedepannya saya akan lebih hati-hati dan akan sangat bijak untuk menggunakan media digital. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang sangat cukup dalam tentang mengenai penerapan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, Farah Madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.